Bismillahirrahmanirrahim. Khalas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Azza wa Jal kepada kita semuanya hingga kita bisa sampai pada saat ini di bulan Ramadan, yaitu hari-hari terbaik, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hari-hari terbaik bagi seorang hamba yang dapat memanfaatkannya, yang dapat membuatnya bernilai dengan ketaatan-ketaatan dan ibadah yang dia lakukan di hari-hari tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr, ya, wal fajri wa layalin ashar, demi fajar dan demi malam yang 10. Di antara para ulama tafsir ya menjelaskan bahwa malam yang 10 maksudnya adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Allah bersumpah dengan malam-malam tersebut karena apa? Karena pentingnya malam tersebut, besarnya kedudukan malam tersebut dari malam-malam lainnya, sehingga kita juga harus memprioritaskan diri kita di malam-malam tersebut dengan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antaranya lagi bahwa di 10 malam tersebut terdapat satu malam yang dikatakan dalam Al-Quran lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang kita kejar, kita usaha untuk memperolehnya. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, sekiranya ya malam Lailatul Qadar itu ada di antara hari-hari selama setahun, maka aku akan berdiri menghidupkan malam selama setahun pula agar mendapatkan malam tersebut. Apalagi dengan 10 hari terakhir saja dari bulan Ramadan. Ini bukti bahwa para ulama bukan main-main. Mereka ya orang-orang terbaik dan para ahli waris dari para nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semuanya agar bisa lebih semangat, agar bisa lebih meningkatkan ibadah di bulan atau di 10 hari terakhir ini. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Tayyib ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti yang antum dan antuna ketahui bahwa ini adalah pertemuan terakhir, karena setelahnya kita akan liburan. Karena ini merupakan pertemuan kita yang terakhir, semoga terakhir, bukan maksudnya terakhir tidak akan ketemu lagi setelahnya. InsyaAllah kita berharap akan Allah berikan pertemuan berikutnya setelah ini. Namun ini terakhir kegiatan belajar kita di minggu terakhir, kegiatan belajar kita di sekolah ini. Karena ini merupakan pekan terakhir, Ustadz lebih condong untuk tidak melanjutkan pembahasan
Akan tetapi Ustadz malah mengingatkan tentang pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari, di antaranya tentang tayamum, ya, kemudian tentang mandi, kemudian tentang mengusap, mengusap di atas jabirah, gips ataupun imamah, sorban, ya, ataupun kerudung wanita, ya. Kemudian pembahasan tentang umum tentang mengusap di atas dua khuf, ya. Kemudian tentang perkara wudu, pembatalnya apa, sunnah-sunnahnya apa saja, kewajiban-kewajiban dalam wudu, syarat sahnya wudu, kemudian dalil kepada siapa diwajibkan, kapan diwajibkan, serta pengertian wudu. Naam. Masalah wudu kita mulai. Taib. Tentang wudu dan beberapa masalah di dalamnya. Ini Ustadz minta agar dibaca ataupun diringkas sebaik-baiknya agar mudah untuk mengingatnya, ya, karena kita akan menghadapi ujian setelah Id insyaallah. Kemudian tentang syarat-syarat sahnya wudu dibaca dan diringkas kalau bisa tertulis di buku tulisnya. Lalu anggota yang wajib dibasuh dalam wudu, kemudian sunnah-sunnah wudu, kemudian ya, pembatal-pembatal wudu apa saja, ini penting. Lalu apa saja yang mewajibkan seorang untuk berwudu, ya, perkara apa saja yang mewajibkan seorang untuk berwudu. Perkara yang seorang sunnah untuk berwudu, sunnah agar ia berwudu, apa-apa saja itu. Ini tema-tema kita Ustadz ulang agar kita kembali ingat apa saja yang sudah kita pelajari. Mengusap di atas dua khuf, kemudian di imamah yaitu sorban dan juga jabirah, gips, ya. Ini apa jabirah, gips apa itu Ustadz? Ya, balut, seseorang yang dibalut karena patah atau retak tangan, sehingga tidak boleh dilepas pembalut tersebut. Taib. Apa makna khuf? Hukum mengusap di atas dua khuf serta dalilnya. Ya. Kemudian syarat mengusap. Penting. Kalau kita bersafar, kita ingin mengenakan khuf, maka kita harus penuhi dulu syarat-syaratnya, dan tata cara bagaimana mengusapnya juga sudah kita pelajari. Berapa masa tenggang waktunya, pembatalnya apa-apa saja, ya, kapan mulai mengusapnya, kemudian
mengusap di atas jabirah atau gips atau imamah, sorban dan kerudung wanita. Ini sudah kita bahas. Ya. Sebenarnya Ustaz sebutkan ini agar di waktu-waktu liburan antum dan antuna kembali usahakan murojaah. Ya, usahakan murojaah karena enggak lama setelah liburan kita masuk dan nanti akan ada ujian lagi. Jadi usahakan untuk membacanya. Kemudian tentang mandi, masalah-masalah yang ada di dalamnya, makna mandi, hukumnya, dalilnya. Yang mewajibkan seorang mandi apa-apa saja. Tata cara mandi bagaimana? Mandi-mandi yang disunnahkan, hukum yang berkaitan bagi siapa yang wajib baginya mandi. Di tayamum, hukum tayamum, dalil pensyariatannya. Kemudian syarat-syarat tayamum, sebab-sebab yang membolehkan seorang untuk tayamum. Ya. Lalu pembatal-pembatal tayamum serta tata cara tayamum. Lalu yang terakhir tentang najasat, tentang najis dan bagaimana cara menyucikannya. Ini kita baru bahas sedikit, ya. Baru kita bahas sedikit, yang insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya dengan izin Allah di pertemuan kita berikutnya insyaallah taala. Saya harap dari apa yang sudah kita bahas seluruhnya ini jelas dan dapat difahami. Kalaupun belum paham, Ustaz berharap itu agar bertanya kepada Ustaz langsung, enggak masalah. Ya, ada sebagian yang bertanya, alhamdulillah. Ya. Yang lain juga kalau ada yang enggak jelas, silakan bertanya. Sebenarnya Ustaz ingin perintahkan antum dan antuna untuk meringkasnya, ya. Namun karena ini bulan puasa, juga kalau setelahnya itu kadang kita sibuk, jadi Ustaz berharap yang bisa meringkas, yang mau memperbaiki nilai, boleh diringkas, kemudian ya, kirimkan ke Ustaz biar Ustaz tambahkan nilainya. Kalau dia ketika ujian nanti kurang nilainya, itu yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini. Ya, semoga bisa dipahami. Ustaz mohon maaf kalau ada yang salah kata ataupun salah kalimat ataupun salah ajar, semoga bisa dimaafkan. Mungkin kalau Lebaran, Idul Fitri kita belum bisa ketemu, maka Ustaz ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum dari sekarang untuk setelah Id. Barakallahu fikum wa barakallahu fikunna wa barakallahu fil jami'. Jazakumullahu khairal jazaa. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.